Tepat ketika tangan Sioyan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan menembak agak ke depan seperti ikan. Sebelum dia bisa mengepalkan tangannya, sekali lagi melarikan diri dari daerah yang dikontrol Sioyan. Wajah Sioyan menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tangannya melengkung menjadi cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah cerah yang telah melesat keluar. Dengan perebutan ini, ruang itu sendiri berdesir. Ruang di sekitar gulungan segera menjadi tertekan. Itu membentuk kandang spesial sempit yang menjebak gulungan di dalamnya. "Datanglah kemari," ucap Sioyan. Tangisan dingin keluar dari mulut Sioyan. Kekuatan isap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan langsung menarik gulungan merah cerah ke ruang yang tertekan. Setelah itu yang terakhir hanya bisa berubah menjadi lampu merah terang yang melintas ke arah telapak tangan Sioyan. Sosok Sioyan bergerak, tangannya sekali lagi mengepal. Setengah dari gulungan merah cerah akhirnya mendarat di tangannya. Namun dia baru saja menggunakan kekuatan ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena tangan besar yang layu mencengkram erat di sisi lain gulungan itu. "Hei, bukankah kau agak terlalu naif dalam berpikir menikmati harta itu sendirian?" ucap seseorang itu. Sioyan mengangkat matanya dengan cepat ketika dia mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang telah ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Kuan yang mendalam, yaitu Chen Tianan. Chen Tianan mengungkapkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat Sioyan melihat ke atas. Tangannya bertarung dengan cepat, mengencam, dan dia dengan keras melemparkan pukulan ke kepala Sioyan tanpa tindakan mewah. Melihat sikapnya jelas bahwa dia berencana untuk menghancurkan kepala Sioyan dengan pukulan. "Kamu mencari kematian," ucap Sioyan. Kilatan dingin melintas di mata Sioyan ketika dia melihat taktik kejam Chen Tianan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Chen Tianan mendarat keras di tubuh yang terakhir sambil ditemani oleh suara metalik yang jernih. "Wayang," ucap Chen Tianan. Ekspresi Chen Tianan berubah sedikit saat dia melihat boneka iblis berwarna emas keemasan yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik tinjunya. Namun boneka iblis yang mengikuti dari belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam yang menakutkan ke kepalanya. "Bajingan," ucap Chen Tianan. Chen Tianan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan di tangan boneka iblis. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan besar. Dia dengan enggan melepaskan gulungan yang telah diambil erat-erat. Tubuhnya menarik kembali dengan eksplosif. Sioyan meraih gulungan itu dengan keras. Setelah Chen Tianan merilisnya, api ungu kecoklatan melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan ke gulungan yang berjuang. Sesaat kemudian resistensi gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Sioyan menghela nafas lega ketika gejala gulungan itu benar-benar hilang. Dengan cepat disimpan ke cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan. Api ungu kecoklatan masih melekat di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Beberapa saat kemudian Sioyan melirik Tianhu dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan mengambil gulungan lain. Ekspresi Sioyan sedikit tenang ketika dia melihat serigala-serigala yang bagaikan orang-orang ini menarik diri setelah dihalangi. Sioyan mungkin tidak takut dengan kekuatan individu orang-orang ini. Namun jika 100 lebih dari mereka dikenakan biaya bersama, bahkan Sioyan akan merasa agak merepotkan. "Bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, tidak perlu bagimu untuk kembali," ucapnya. Ekspresi Sioyan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya beralih ke Chen Tianan yang tampak agak sengsara di bawah serangan boneka iblis. Niat membunuh melonjak di matanya. Sioyan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tianan di dalam hatinya. Sejak yang terakhir pertama memimpin sekelompok besar orang ke menara pil untuk menangkapnya.
Namun ia hanyalah bintang 9 dosong. Saat itu cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Karena itu dia tidak bertindak. Setelah sekarang mereka bertemu lagi, Xiaoyan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap kejam dari yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiaoyan. Xiaoyan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh jenis ini yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun sekte Kuan mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit di belakang mereka menyebabkan orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiaoyan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Bukan karakter Xiaoyan untuk meninggalkan potensi bahaya sendirian. Apalagi situasi di tempat ini saat ini kacau balau. Kemungkinan berita tidak akan menyebar jika Xiaoyan membunuh orang tua ini di situ. Pikiran-pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Dia memandang Chen Tianan yang tampak sangat sedih di bawah serangan boneka iblis. Wajahnya juga menjadi semakin sedingin es. Kekuatan Chen Tianan adalah sekitar 2 bintang dosun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung dari boneka iblis itu tidak akan merugikan, bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas bintang 3 dosun. Oleh karena itu secara alami mampu menekan dalam pertarungan mereka. Setelah jatuh ke dalam kerugian meskipun pertarungan yang panjang, Chen Tianan sudah memiliki niat untuk menarik diri di dalam hatinya. Alasan dia berani mengambil gulungan itu dari Xiaoyan karena Xiaoyan menghadapi musuh dari segala arah. Namun dia tidak berharap bahwa Xiaoyan saat ini sebenarnya sama sekali berbeda dari yang ada di Menara Pil. Banyaknya taktik yang tak berujung telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu. Setelah kekacauan tempat ini berakhir, aula jiwa dan sisanya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu saya diam-diam akan menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama saya juga akan mengambil gulungan itu kembali, ucap Chen Tianan. Kemana kamu pergi? Ucap Xiaoyan. Namun Chen Tianan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama angin panas yang menakutkan juga datang. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tianan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluri saat telapak tangannya yang tertutupi doki berburu-buru dilempar ke depan. Xiaoyan, ucap Chen Tianan dengan ekspresi ketakutan. Chen Tianan segera menggertakkan gigi dan menangis ketika dia melihat sosok itu. Xiaoyan tanpa ekspresi, api ungu kecoklatan mengelilingi tubuhnya membuatnya tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat ia berjalan menuju Chen Tianan. Rasa dingin di wajah Xiaoyan secara bertahap ditarik ketika dia melihat Chen Tianan runtuh perlahan. Dia awalnya tidak punya permusuhan dengan Chen Tianan. Namun yang terakhir bersikeras berpikir bahwa anaknya telah mati di tangannya dan telah mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tianan pantas mengakhiri hari ini. Setelah pertarungan selesai, Xiaoyan menyimpan boneka iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Tian Huzun, Xiaozi, dan yang lain juga melintas. Akhirnya beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dengan hati-hati, menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apa kamu baik-baik saja? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Xiaozi. Saya baik-baik saja, saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, ucap Xiaozi menjawab pertanyaan Xiaoyan. Tian Huzun mengatakan bahwa suku burung peony surgawi dan pavilion petir masing-masing telah memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api juga telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Kemudian Xiaozi mempertanyakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Hanya ada 3 gulungan yang tersisa yang sedang diambil oleh orang-orang, jumlahnya yang tidak diketahui. Orang telah meninggal karena 3 gulungan itu. Apakah kita perlu merebut yang lain?
Jika kita mengambil lebih banyak dari itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan akal sehat mereka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia sedikit mengaitkan alisnya dan menjawab, selain itu perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik kelas Tiandu. Maksudmu ke-10 gulungan ini semuanya palsu? Ucap Xiaozi dan yang lain bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Du atau metode Qi yang cukup kuat, namun mereka kemungkinan besar bukan teknik yang asli. Kita semua mungkin tertipu, ucap Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan tertuju pada orang-orang dari Aula Jiwa dan bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Seketika Xiaoyan terkejut, matanya mengikuti pandangan Xiaozi hanya untuk melihat hantu tua Xianxing dan beberapa ahli Aula Jiwa. Mereka mengeluarkan formasi, kemudian perlahan-lahan berjalan menuju kerangka doseng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka doseng, ucap Tian Huzun berkomentar dengan suara yang mendalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ucap Zizan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini kerangka doseng ini masih hidup, ucap Xiaoyan.